Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Suai udah istighfar, paling mikrofon tertutup. Jadi dulu misalnya banyak parainya juga, menbujur-bujur sakti bisa membuka. Alhamdulillah Rabbil alamin wa syukurillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Nang pertama ulun mengucapkan ribuan terima kasih awal MC. Tanpa MC mikrofon kada sawat ke kami. Yang kedua awan guru Faisal, alhamdulillah mengajari kami. Jadi sudah diajari ulun yang mana tinggal mau batik. Cuma sebelum itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon sabar satu mat. Sabar satu mat lah. Memang kita sudah lawas, tetapi karena malam ini malam berkah, semakin lawas semakin berkah. Kayu sanduduk dilelet akar. Bujur ya memang. Lawas berduduk parutku lapar. Sabar, sabar. Kayu sanduduk dililit akar. Jangan pulang gara-gara parut lapar lakas bubar. Jangan. Kayu sanduduk dililit akar. Kita harus menghormati guru Faisalnya jauh-jauh dari negeri Banjar. Datang ke Tambilahan memberi yaitu nasihat kepada kita ilmu tauhid yang sangat mendalam. Kita mengambil sejarah datuk kita. Itu datuk kita. Kada datuknya Gusti Nata, kada datuknya siapa? Datuk kita. Datuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke orang kanggo wong siji kanggo wong rame. Ora kanggo umat siji kanggo umat sak dunia. Mergo tanpa adanya nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora ono alam iki lan ora ono apa-apa sing urip nang alam iki. Tanpa nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang Jawa jangan terlalu arai, nang Banjar jangan pulang tak kurihing-kurihing. Ditakuni kada tahu juga. Tapi ulun nang nyambat kurang lebih kayak itu aja. Nah, itulah. Jadi Tuan Guru Faisal, pian umur berapa ding? Nyambat ke ading nyaman benar. 33. 33. Sawat 2 insyaallah. Insyaallah. Mun kaya abang muniding sudah 65 3 bulan. Pas hari esok 65 3 bulan. Ya Allah, ancap mati bangai jangan kayak itu dengan. Nah, kayak itulah. Jadi pada Tuhan kita itu ulun ada mengambil sedikit. Mengambil apa? Mengambil kenang-kenangan, yaitu ulun mendapat dari hamba Allah yang pernah belajar ngaji Al-Quran dari alif lam mim sampai ke yuhibul, sampai ke juz itu. Jadi apa pesannya kata datuk kita toh? Wahai toh, pian namun anak jadi orang yang sugih kada ngalih kada. Amun anak jadi orang yang sugih kada ngalih kada. Jadi ujar murid-muridnya tuh tadi nang halus. Tapi mana pang zaman beri orang mengaji itu
Sudah bararangan hanya belajar ngaji. Orang bahari. Jadi bertakon si muridnya tuh tadi, wahai Pak Tuan, anak jadi orang sugih nyaman? Ujar Pak Tuan, nyaman. Kayak apa caranya Pak Tuan? Kada ngalih-ngalih toh. Seandai kata umurku kada panjang lagi, kau terapkan hal ini kalau dalam bahasa Jakarta. Nah, kau terapkan dalam dirimu dan sampaikan kepada anak cucumu, kalau hendak jadi orang sugih kada ngalih. Kayak apa Pak Tuan? Apabila tatamu dengan orang hina, kau sayangi. Amun ada duit, julungi. Amun ada nasi bungkus, bawakan. Amun ada mineral, bukakan. Alhamdulillah Pak Kiai Badrun sugih. Yang kedua, amun kau hendak menjadi orang alim, kadang ngalih juga. Kayak apa Pak Tuan? Belajar. Ujur lihat. Jadi Pak Guru Faisal ya, Tuan Guru Faisal, syukur banar. Ulun diajari itu tadi, syukur banar. Nah, kayak itu. Jadi 3. Amun hendak menjadi hamba Allah, taat. Taat itu kayak apa Tuan? Taat itu artinya orang yang takut dan malu kepada Allah. Orang yang takut dan malu kepada Allah. Jadi kita malu wan Allah tuh kayak apa aja, di mana aja ada orang, kada ada orang, sendiri atau seorang, tetap kita takut awan Allah, tetap malu wan Allah. Barulah yang disambat orang taat kepada Allah. Kita aja lah waktu cintaan dahulu, menang suah cintaan, ulun kada bisa suah cintaan karena ulun kada melihat. Kayak apa nak melihat? Orang yang bisa cintaan tuh nang talihat bibir abang langsung nang di bawah kancang. Kok tuh nang bisa cintaan. Mun kayak ulun kayak apa aja abangnya bibir kada tahu ulun. Jadi kada bisa cintaan. Maka pada waktu cintaan pada waktu itu apa ujarnya? Ujar nang laki, oh yang tiada yang lain selain dirimu yang. Ujar nang bini, aku kada percaya bang ay, tu rayuan gombal aja orang Jakarta. Gombal tuh ngapa? Kain buruk. Tapi sudah 2-3 kali bertemu, nang bini pulang menyambat, bang, tanpa engkau apalah artinya hidupku bang. Seolah-olah pembelahan milik kita berdua. Ujar Pak Kiai Badrun, aku anak diandak di mana? Ya Allah. Itu orang cintaan. Nah, jadi apabila kita ini saling cinta menyintai, saling sayang menyayangi, kita ambil tuh tadi 3 perkara, yaitu amanah datuk kita. Walaupun kayak itu aja amanahnya. Terbukti sekarang ini, yaitu siapa orang yang paling kaya di Temilahan, saya katakan jujur, yaitu seorang abaid yang bernama Gusti Nata. Saya jujur Pak, tidak bisa dikorupsi saya jujur. Beliau kalau ada makanan enak, tempe goreng, tahan dia menyebut saya ke Kayu Jati, bawa ke rumahnya. Dia kalau pulang dari mana-mana dapat duit sampai 10 juta, saya dihadiahi. Jadi saya berani mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling kaya di Temilahan. Karena kata datuknya, orang yang kaya itu adalah orang yang sayang dengan orang yang hina. Orang yang kaya itu ada orang hina ikut makan hartanya. Orang yang kaya itu ada orang hina yang merasakan hartanya. Bujur napa kada? Contohnya kayak ini aja leh. Tanda orang sayang. Ini tanda orang sayang. Kalau awan orang hina aja nya sayang, apalagi awan orang bungas. Kadang kali kada. Itu aja kodenya kadang ngalih-ngalih kada. Jadi jujur ulun mandahkan, yaitu
orang nang terkaya di Tembilahan Indragiri Hilir umumnya, nang luasnya Indragiri Hilir 18.000 km persegi, orang kaya hanya habaib Gusti Nata. Bagi ulun, mudah-mudahan beliau diangkat oleh Allah kaina tanpa hisab di yaumal kiamat. Tapi kita semua ini menuruti beliau, menurut jejak langkah beliau, insya Allah kita juga sama kayak beliau. Sehingga malam ini ulun ini Pak, orang nang paling bungol kada alang-alang bungol. Lebih bungol daripada tepung ongol-ongol. Tapi karena gara-gara habaib ini Gusti Nata nama menampilkan ulun, wani kada wani ulun wani-wanikan. Wani kada wani ulun wani-wanikan. Padahal ulun ini supannya kada ketulungan lawan Tuan Guru Faisal. Uja Guru Faisal berapa harganya saya itu tak. Ibaratkan barang apa mereknya nih? Ilegal guru dada merek. Itu tadi. Jadi ulun nih memohon kepada pian berataan, ayolah kita menyatu menjadi satu lah. Menyatu kita menjadi satu. Jangan kita beda membeda. Jangan kita bermasalah tentang masalah itu masalah ini. Jangan masalah diperpanjangkan. Misalnya ulun berceramah duduk, Guru Faisal berdiri. Nang berdiri itu berpahala, nang berduduk kada apa-apa, ayo kada apa-apa, ulun terima. Jadi jangan diperpanjang, artinya kita menyatu menjadi satu. Kita niat kita lillahi ta'ala, hanya mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap keampunannya. Mudah-mudahan kita sampai yaumal kiamah dikumpulkan dari dunia sampai akhirat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu harapan kita. Apalagi kita kada lawas lagi menyambut bulan Ramadan di guru leh. Menyambut bulan Ramadan. Jadi menyambut bulan Ramadan ini, ayolah kita bermaaf-maafan. Memang Pak, Bu, kita tidak saling kenal mengenal. Tapi tentu Bapak dan Ibu melihat posting-posting saya, maklumlah kekanak oya ini macal benar. Melihat orang picak berjalan diposting, melihat orang bungas diposting, melihat orang tampan diposting, melihat kucing basaung gen diposting. Terlalu mentang-mentang Android. Lah. Jadi ulun ini Pak, Bu, tentu ada salah satu di antara kita, karena banyak manusia ini banyak, tentu banyak ragamnya. Kata Melayu, banyak udang banyak lagam kan? Banyak orang banyaklah ragam. Lain lobo, lain belalang. Ya, lain tempat, lainlah acaranya. Namun kita tetap menyatu menjadi satu. Seandai kata bapak-bapak di belakang saya, Pak Syaihan, orang kecamatan Concong, Desa Kampung Baru, RT 5 RW 5, itu tempat saya Pak Guru Faisal. Itu di situ. Seumpamanya kayak itu anak dipercayai juga, kemananya Pak Guru? Aku ingat abahku nyambat, orang mun pintar kada Pak Guru, itu gurunya syaitan. Kainah ulu. Allah di mana? Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa terjadi. Hidupnya syaitan karena dihidupkan oleh Allah. Hidupnya Nabi Adam juga karena dihidupkan oleh Allah. Jadi jangan kita basambat nangka itu. Tapi sebaliknya pulang, kalau ada yang menyabat kayak itu, demi Allah ulun telah memaafkan terlebih dahulu, karena ulun merasa bahwa kami adalah orang yang hina. Jadi orang yang hina apabila dihinakan, mudah-mudahan karena di hadapan Allah ulun kada dihina lagi. Nah, sebaliknya pulang, pian menghina-hina kada salah. Karena pian menghina, mudah-mudahan orang yang ketujuh menghina orang yang hina diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ujar Allah, hai hambaku, aku beri hidayah kepadamu. Siapakah yang menjadikan sesuatu itu di muka bumi ini?
melainkan aku. Engkau tidak bisa menjadikan. Contohnya kadang ngalih-ngalih kada. Mikrofon ini buat pian ya, Abib. Ada muhibin itu aja. Oh, okay. Katakanlah mikrofon ini punya habaib nih, mikrofon. Ulun sambat mikrofon ini mun kalian lihat tuanai ganalnya panjangnya kurang lebih betku. Mikrofon kan nang sarik, Gusti kan nang sarik. Ayo. Siapa nang sarik? Mikrofon kan nang sarik, Gusti kan nang sarik. Tapi nang ulun pada kan nang sama kayak batangko mikrofon. Ujar Gusti nata coba tilanjang pian ukur mana panjang mikrofon. Mau sampai ke mikrofon, kalau sampai panjangnya sama buat mikrofon mati bini. Nah, sarik rupanya naam punya mikrofon. Nah kayak itu jualah ulun ini. Jadi pian berataan, ayo kita sama-sama bermaafan malam hari ini. Jangan buru-buru bubar. Yuk kita sama-sama bermaafan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah. Syawat kita menebus kesalahan dan kesilapan kita. Ayah ibu kita yang sudah berada di alam barzah diampuni oleh Allah. Kita berataan ini juga diampuni oleh Allah. Sengaja kada sengaja dosa kita diampuni oleh Allah. Sebelum itu saya tinggalkan sedikit oleh-oleh saya kepada semua yang ada malam hari ini. Sekiranya hendak dipakai, bahwa kada mau dipakai tinggalkan aja di pendopo nigin kada apa-apa. Kita baparak awan bulan puasa, harus kita banyakkan imbah bersolat. Itu boleh katakan yang diajarkan oleh para aulia. Kadang alih kada sambatannya ya Rabbi ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rabbi ya Allah ya Rahman ya Rahim sebanyak 40 kali. Insya Allah hati kita bersih, melihat kayak apa aja yang di kanan kiri kita, yang di belakang atau di hadapan kita kada banyak komentar, kata istilah kekanak kayak gini. Ya Rabbi ya Allah ya Rahman ya Rahim 40 kali. Mohon maaf Tuan Guru. Jadi karena ulun diberi hidayah oleh Allah, bukan ulun takabur, tapi kita bagi sama-sama. Anak dipakai, alhamdulillah, kada dipakai, kada masalah. Tetapi yang itu tadi karena ulun diberi kesempatan, maka ulun kada bisa memberi apa-apa wan pian yang hadir pada malam hari ini, yaitulah ya Rabbi ya Allah ya Rahman ya Rahim. 1. 2, apabila kita hendak berjalan masuk ke dalam masjid atau masuk ke dalam rumah, maka kita ambil yaitu perkataan yang yaitu seperti ini. Bisa dijadikan nyanyian kalau kita sambil ma'ayun anak. Ibu-ibu mensambil ma'ayun anak nang paling baik kayak ini. Rabbi Rabbi anta ridho ana alimna Rabbi Rabbi anta ridho ana alimna. Insyaallah anak-anak ibu nanti bu jadi orang alim berata. Insyaallah, insyaallah. Itu mun kita menyanyikan anak kita. Tapi mun kita hendak keluar kemana-mana, hendak menggawi dodos sawit, mengait pinang, tulak mencari ikan, hendak maajar, kayak apa pulang? Rabbi Rabbi anta ridho ana salimna Rabbi Rabbi anta ridho ana salimna. Mudah-mudahan selamat kita, rezeki yang kita dapat berkah. Berkah rezeki yang kita didapat. Ibu di rumah Rabbi Rabbi
anta ridho ana alimna. Paham li Tuan Guru? Bahasa itu tadi. Ana itu kan saya. Antara kita dengan anak itu berarti sama-sama anak. Misal contoh, anak batakon wan kita, "Oma, ini bat siapa, Mak?" "Bat kita." "Oma, ini rumah siapa?" "Mak, rumah kita." Jadi maka disambat ana, arti ana itu tadi kita sama-sama. Robbi anta ridho, engkau ya Allah ridhoi perbuatan kami kepingin kami ini menjadi orang yang alim soleh seperti keturunan Datuk Sapat. Kami kepingin menjadi orang yang alim seperti kayak Datuk Sapat. Jadi Datuk Sapat, para aulia tuh kayak itu amalannya, terrahasia. Kenapa? Karena ulun ini orang bijak, maka sering ulun bermimpi beliau. Percaya kada percaya, anak cucunya terserah. Tapi kayak itu. Pada tahun 74, yaitu abang ulun ngarannya Damiati, seminggu sekali mailangi ulun ke Parit Selamat. Ketika itu beliau masih gagah dan tampan, ketujuh bermain di air bagi dan kampung baru. Seminggu sekali pastinya mendatangi ulun, yaitu mengusap-usap kepala ulun sambil menyambat, jangan dihinalah, karena jadi. Nah, jadi maka itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apabila ulun menangis, ulun rindu, bisa tatamu. Ya. Jadi inilah zuriat keturunannya. Mengapa menyayangi ulun? Ulun kada tahu apakah ibaratkan kabel lampu, apakah satu jalur, apakah memang bagaimana caranya itu kada tahu kita. Karena apa aja Tuan Guru Faisal, aman anak singa kada mungkin menjadi anak waring. Anak singa jua. Mungkin ada kaitannya entah di mana-mana, kita kada tahu karena nasab kita sampai 7, 8, 9 bahkan ratus turunan ke atas kita kada sama-sama kada tahu. Sehingga para aulia menyambatkan kepada ulun, kayak ini sambatannya. Kamu jangan takut awan orang jahat. Seandai kata engkau dibunuh, dia kapan tahunnya pun mati juga. Kamu jangan terlalu menyembah dengan orang kaya, karena orang kaya hartanya titipan. Kamu jangan selalu tunduk dengan orang pangkat, karena pangkat juga titipan, pakai periode. Tetapi kamu harus hati-hati ketemu dengan orang yang remeh menurut pendapat. Karena kita tidak tahu dari mana dia, keturunan apa dia. Nah, jadi inilah, ayo sama-sama kita jaga, sama-sama kita hati-hati. Kenapa? Maka Gusti Nata ini sayang banget awan ulun. Karena mun ulun dah bulik takunakan, wahai Gusti, apa maka piannya yang orang bijak? Ada duit diberi, ada makan diberi, apa-apa nanti ditukar dijulungin apa? Apa kira-kira perasaan pian toh? Pian ini karena apa? Karena peletnya kah? Ngapakah? Nah, jadi kena belajar awan sidin gini. Ini orang nang terkaya di Indragiri Hilir. Nah, mudah-mudahan nih majelisnya jadi bujur-bujur dirahmati oleh Allah. Jadi Bapak Ibu nang datang kemari mudah-mudahan Allah maampuni. Ini Guru Faisal umur 33. Abang minta ampun, maaf. Kapan sampai ke tempat ulun gin dingai anda ke Kalimantan tuh berapa kali transit ding, Pekanbaru Jakarta Kalimantan nyampai ke rumah bis ya pulang dan naiki. Jadi ulun kada tahu di sinilah kita tatamu, kita bakat sebagai ading bading le saling doa mendoakan, mudah-mudahan kita ingkat tetamu lagi. Nah, itu. Jadi semua nang hadir pada malam hari ini, semua ku akui sebagai dangsanaku, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita. Kada berpilih-pilih, rata semuanya nang hadir malam ini, nang kada hadir di rumah, baik pun pejabat ataupun rakyat biasa, semua dipelihara oleh Allah
diampuni oleh Allah, dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan Indragiri Hilir adalah menjadi kota ibadah, kota yang bertuah, merukunkan kita bersama sehingga kehidupan kita bahagia dan indah bersama-sama. Kurang lebih saya menyusun 10 jari. Seandai kata ada salah dan silap saya, yaitu tolong dimaafkan. Kesilapan tuan-tuan semua tidak ada kepada saya, karena saya adalah insya Allah orang hina pemaaf. Cuma ulun berharap awan pian, mudah-mudahan pian berataan ini karena diberi oleh Allah sifat yang sempurna, jalankanlah tugas dengan hati-hati. Tugas kenegaraan, tugas keagamaan, juga tugas di dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semua dibebani oleh tugas. Ulun juga walaupun kada melihat, ulun mempunyai anak, ulun mempunyai istri, tolonglah didoakan ulun ini supaya anak-anak ulun menjadi zuriat yang baik. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyati rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Mudah-mudahan zuriat kita semua menjadi orang yang ahli sunnah wal jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ulun, maaf. Karena ulun. Doakan ulun.